Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. PHMJ dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat. Secara khusus disampaikan kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau pendaftaran anggota jemaat, silakan menghubungi majelis setempat. Kepada warga jemaat yang akan menjalani cuti di bulan berjalan, disampaikan selamat menjalani cuti. Dan kepada keluarga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang, selamat menjalani tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 2 Juni 2024. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, bagi jemaat yang rindu bergabung paduan suara jemaat, dipersilakan mengikuti latihan sesuai jadwal. Latihan paduan suara jemaat diadakan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi, jam 10.30 sampai dengan selesai, dan hari Rabu jam 17.30 sampai dengan selesai, tempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Sesuai tata ibadah GKI di Tanah Papua bahwa jemaat datang membawa persembahan dalam bentuk natura pada setiap ibadah minggu keempat. Karena musim liburan pada periode Juni sampai dengan Juli, maka ibadah minggu subuh akan ditiadakan mulai Minggu 16 Juni sampai dengan Minggu 21 Juli 2024. Perkunjungan pastoral dalam rangka perjamuan kudus tengah tahun pada Minggu 14 Juli 2024 akan diwartakan setelah mendapatkan informasi dari masing-masing koordinator rayon tentang kesepakatan majelis rayon untuk jadwal perkunjungan pastoral periode perkunjungan 10 Juni sampai dengan 13 Juli 2024. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, latihan paduan suara anak dan remaja diadakan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin waktu 18.00 sampai dengan selesai, tempat Geria Bethlehem Kuala Kencana, alamat RT 4 nomor 24, dan hari Sabtu jam 14.00 sampai dengan selesai, tempat Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Maka dengan ini diberitahukan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia 1 SD sampai dengan kelas remaja Alkitab dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara tersebut. Khusus bagi anak-anak usia kelas 1 sampai 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ros Faluk dengan nomor HP 0822 8101 0002. Sebagai informasi tambahan dari BP Unsur Par Sekolah Minggu, akan berlangsung lomba paduan suara par tingkat klasis Mimika pada hari Sabtu 19 Oktober 2024. Maka kami BP Unsur Par SM memutuskan untuk mengikuti lomba paduan suara tersebut. Kami menghimbau para orang tua dapat mendorong anak-anaknya yang berusia 8 sampai 15 tahun untuk bergabung dalam paduan suara, dan juga mohon dukungan orang tua untuk mengantar dan menjemput di saat mengikuti latihan paduan suara. Diinformasikan kepada Bapak Ibu lansia, Posyandu lansia akan diadakan pada hari Senin 10 Juni 2024 waktu jam 8.00 sampai dengan selesai, tempat Geria Bethlehem Kuala Kencana, alamat RT 4 nomor 24 Kuala Kencana. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 26 Mei 2024 sebagai berikut. Ibadah subuh 26 orang, ibadah pagi 204 orang, ibadah sore 34 orang. Sebagai informasi, urusan Ekubang Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengadakan program peremajaan transportasi kendaraan roda 4
untuk pelayan atau pendeta, maka disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, di depan pintu masuk telah disediakan amplop komitmen iman berwarna ungu. Kami dari urusan Ekubank sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian dalam program tersebut. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau Bapak Ibu jemaat sekalian untuk pertama, mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan, perpuluhan yang akan didoakan dari mimbar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja agar dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Johannes Lewerisa SSI, Kantoria Paduan Suara Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, admin, tim multimedia, organis yang mengisi pujian, kostor, supir bis, dan Bapak Ibu majelis yang bertugas. Demikian warta sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawal ibadah di sore hari ini, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan bersama rekening jemaat 242 ayat 3 dan 4. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita hendak merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami ini orang yang berdosa. Kami telah berdosa melalui tangan kami, pikiran kami, perbuatan kami, bahkan seluruh aspek kehidupan kami. Kami sudah berdosa terhadap Engkau dan juga sesama kami.
Untuk itu ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku ya Tuhan dan memohon pengampunan. Biarlah Engkau melayakkan kami dan mengampuni kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ini demi Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 139 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani 139 ayat 4 dan 4. Jemaat Tuhan, kita akan mengaku iman kita. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita aminkan dengan menyanyi bersama nyanyian rohani 80 ayat 2 dan ayat yang
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca kebenaran firman-Mu. Di saat ini Tuhan, kami minta daripada-Mu, berilah Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran, dan seluruh aspek kehidupan kami, supaya firman Tuhan di saat ini jangan berlalu begitu saja, tetapi mendapat bagian dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini kami perlakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah kami boleh belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menuntun kehidupan kami, supaya kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, baik hamba yang menyampaikan firman maupun juga jemaat Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus menguasai kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 41. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-57. Kitab Kejadian pasal 41. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-57. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Mimpi Firaun. Setelah lewat dua tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tidur pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampaklah timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang benas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang benas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minum kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu, masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikan itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku kembali ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan
Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidak kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah ke-7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah ke-7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang ke-7 tahun kelimpahan di seluruh negeri Mesir, di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun membuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan dan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu.
Selanjutnya ayat 37 sampai 57 bisa dibaca oleh Bapak Ibu warga jemaat Tuhan bersama-sama. Saya akan membaca perikop, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ibu warga jemaat Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Harel Pasare. Haleluya, haleluya. Tema bagi kita yaitu misi pemulihan dan pemberdayaan bangsa-bangsa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita tentang Yusuf itu berarti tidak terlepas daripada cerita tentang bagaimana Allah memberkati Yakub.
Jadi Yusuf ini anak daripada Yakub. Untuk menepati janji Allah kepada Yakub dalam penyertaan Allah melalui kehidupan daripada Yusuf, meskipun ada 12 atau 11 saudara lain daripada Yakub, tetapi Allah memilih 12 anak Yakub selain daripada Yusuf, 11. Yusuf dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi Yakub dan juga saudara-saudaranya. Dalam pembacaan kita pembelajaran firman Tuhan di saat ini, bagaimana Yusuf di tanah Mesir ketika saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir, kemudian Yusuf mengalami berbagai penderitaan. Yang pertama, Yusuf ada di penjara, kemudian dibawa oleh pengawal dan dijadikan penguasa di dalam rumahnya, tetapi istrinya menggoda Yusuf, tapi Yusuf tidak peduli karena Yusuf betul-betul takut akan Allah. Dari cerita ini, ketika Yusuf ada kembali ke dalam penjara, Yusuf mengalami hal penderitaan di dalam penjara selama 2 tahun. Tahun-tahun itu kemudian bermimpilah Firaun. Dalam mimpinya Allah menunjukkan apa yang akan dilakukan Allah lewat mimpi Firaun. Jadi Firaun bermimpi tentang bagaimana 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kemudian Firaun menceritakan mimpi itu kepada jurumudim, ahli-ahli mimpi dan juga orang-orang berilmu, tapi tidak ada yang dapat mengartikannya. Oleh sebab itu, juru minum yang bersama-sama dengan Firaun menyampaikan kejadiannya ketika ia di dalam penjara bersama-sama dengan juru roti, bahwa ada seorang muda Ibrani yang sanggup mengartikan mimpi. Kemudian dipanggillah Yusuf untuk menghadap Firaun. Yang menarik dari pembacaan kita, bahwa ketika Yusuf diperhadapkan dengan Firaun, kemudian Firaun menyampaikan bahwa engkau sanggup mengartikan mimpi, tapi Yusuf bilang bukan aku, sekali-kali bukan aku, melainkan Allah. Jadi hal yang menarik, Yusuf tidak memperkenalkan dirinya, tapi dia menyampaikan bahwa kuasa Allah itu yang sebenarnya berlaku di dalam dirinya. Di dalam ayat yang ke-16 kita bisa lihat. (16 sampai ayat yang ke-18 ya. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjenguk minta maaf ayat Yusuf menyauk Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi hal ini yang menarik dalam pembelajaran firman Tuhan di saat ini, bahwa Yusuf tidak memperkenalkan dirinya bahwa dia yang sanggup mengartikan mimpi itu, tetapi sekali-kali Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema kita yaitu misi pemulihan. Jadi pemulihan ini ketika Allah memulihkan Yusuf, maka Allah memakai Yusuf untuk mengartikan mimpi daripada Firaun.
Karena Firaun melihat bahwa Yusuf ini penuh dengan roh Allah, karena Yusuf berbicara atas dasar bukan dirinya, tetapi berdasarkan kepercayaannya kepada Allah. Oleh sebab itu dalam ayat 37 dan 38, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mesir itu tidak percaya kepada Allah. Mesir itu kebanyakan kepercayaannya kepada patung-patung, kemudian berhala dan lain sebagainya. Tapi ketika Yusuf berbicara atas nama Allah, Firaun bisa berkata bahwa mungkinkah kita mendapat seorang yang dipenuhi dengan roh Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa pemulihan itu mulai terjadi pada saat Firaun menyampaikan hal itu. Kemudian Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa di Mesir untuk mengatur tahun-tahun kelimpahan dan tahun-tahun kelaparan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran firman Tuhan. Yang pertama, ketika Tuhan mau memberkati seseorang, maka berkat itu tidak akan pernah dilimpahkan ke orang lain. Seperti yang terjadi oleh Yusuf. Yusuf pertama bermimpi bahwa dia akan memimpin saudara-saudaranya dan juga ayahnya. Meskipun saudara-saudaranya membenci dia, kemudian dijual ke Mesir dan masuk pada tahanan. Tapi penderitaan itu tidak menghalangi berkat Allah yang sudah ditujukan kepada Yusuf. Yusuf dipulihkan, kemudian mimpi itu terkabulkan bahwa Yusuf memang benar-benar menjadi seorang pemimpin. Kenapa Yusuf harus menjadi pemimpin di tanah Mesir? Untuk keberlangsungan hidup Yakub dan anak-anaknya, Yusuf harus menjadi pemimpin di negeri Mesir untuk kelangsungan hidup itu, bahwa Allah menepati janjinya untuk penyertaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, dari pembelajaran firman Tuhan, kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang dapat menghalangi. Penderitaan, kesukaran tidak akan pernah menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau memang Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang mustahil. Biar penderitaan, tetap Tuhan akan pulihkan, dan kita akan mengalami berkat Tuhan. Kalau itu memang benar-benar untuk kita, seperti yang dialami oleh Yusuf, bahwa memang berkat Tuhan untuk Yusuf. Meskipun ada ke-12, bukan 11 tapi 12 anak Yakub, karena mereka 13 termasuk Dina yang ke-13. Meskipun ada 12 saudaranya, tapi berkat itu tertuju pada Yusuf untuk menjadi pemimpin. Ini pembelajaran firman Tuhan yang menarik. Karena apa? Karena Yusuf hidup takut akan Allah. Dalam pembacaan kita di sini, ketika Yusuf diminta diperhadapkan dengan Firaun, Yusuf tidak bilang bahwa saya sanggup, saya bisa. Tapi Yusuf bilang, sekali-kali bukan aku, melainkan Allah. Jadi pembelajaran firman Tuhan, kalau kita betul-betul takut akan Tuhan, maka kehidupan kita pasti akan diberkati. Dan berkat itu tidak akan pernah jatuh ke orang lain. Kalau memang
Tuhan mau memberkati kita, berkat itu tidak akan jatuh ke orang lain, pasti tetap untuk kita. Biarlah pembelajaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita, karena Tuhan memberkati kita, tidak ada yang dapat menghalangi berkat itu. Firman Tuhan bagi kita boleh menjadi berkat bagi kita, dan Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Mengiringi persembahan syukur kita buka bersama dari nyanyian rohani 129. Kita menyanyi ayat 1 dan seterusnya sambil persembahan kita berikan. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu. Setiamu ya Bapa, menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Beri dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku. Kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan 4 kantong kolekte, 4 kotak, 1 kotak program, 1 diakonia, 1 komitmen iman, peti aksi 1000 YPK. Ada juga pribadi yang membawa 1/10, 2 amplop 1/10 tanpa nama, dan amplop komitmen iman dari keluarga M. Yoku, Rayon 2, RT 436. Semua persembahan dan 1/10 yang terkumpul serta peti-peti yang ada, doa akan disatukan bersama dengan doa syafaat dari mimbar.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami telah melewati minggu kerja yang lalu. Kami percaya bahwa ketika Tuhan memberkati kami, tidak ada yang dapat menghalangi. Biarlah berkat-berkat itu terus tercurah dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami ada sampai dengan saat ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih terus menuntun kehidupan kami. Kami telah mendengar firman Tuhan, belajar daripada kehidupan Yusuf. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang mengatur setiap kehidupan manusia, baik dalam keadaan senang maupun juga susah, tapi kehadiran-Mu tetap nyata dan juga karya-Mu dalam kehidupan kami tetap ada. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang ditujukan bagi kami semua orang percaya. Biarlah di saat ini Tuhan kami boleh belajar daripada firman Tuhan dan terus mendekatkan diri serta mengaku bahwa semua yang kami alami, semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan juga dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini Tuhan, kami telah memberikan juga persembahan syukur. Tuhan memberkati setiap orang yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan berkati dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pekerjaan, tapi juga dalam pergumulan. Biarlah Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang yang dipercayakan mengelola persembahan syukur ini. Tuhan boleh terus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami di minggu kerja yang baru. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami dalam setiap pekerjaan, usaha, tapi juga dalam pergumulan kami, dalam pendidikan. Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah Engkau boleh memberkati kami dalam setiap hal yang akan kami lakukan di minggu kerja yang baru. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang boleh Tuhan tempatkan untuk boleh melayani Tuhan di saat ini, baik pendeta, penatua, siamas, tapi juga pemain keyboard, kantoria, multimedia, kostor, admin, supir bis, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan di sore hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua, memberkati kehidupan kami, memberkati istri, suami, anak-anak. Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kesakitan. Bapak Penatua Ferdi Abdullah, Bapak Jimmy Rumainum, Bapak dari Pasastro Siburian, Ibu Siamas Diana Masnandifo, Ibu Nanci Anto, dan Bapak Penatua Herman Rumere. Biarlah Tuhan Engkau boleh menolong mereka dalam kesakitan mereka. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Biarlah Tuhan menjamah kehidupan mereka, berikan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga keluarga dan para medis yang merawat. Biarlah kesembuhan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Juga Bapak Ibu warga jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka, yang terbaring juga karena sakit, Tuhan memberkati kehidupan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka.
Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, bergumul karena pekerjaan, bergumul karena ingin memperoleh anak, bergumul karena pendidikan anak-anak, bergumul karena kekurangan, dan setiap gumul yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan secara diam-diam, kami berdoa Tuhan Engkau boleh memberkati kehidupan mereka. Di saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan boleh memberkati kehidupan kami semua, jemaat Tuhan yang ada di GKI Bethlehem Kuala Kencana ini. Terima kasih Bapa di surga, ini kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur serta menyerahkan kehidupan kami dan juga minggu kerja yang akan kami lalui. Amin. Mengakhiri ibadah kita di saat ini, kita buka bersama dari nyanyian rohani 127. Kita nyanyikan ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua kita menjadi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Benar dan baik semuanya. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah, dibimbing oleh tangannya, ku tak berjalan salah, di sisinya selamanya, ku aman dan selamat, dipimpin dengan hikmat. Ku terimalah semuanya yang diperbuat Allah, di jalan kebenarannya, ku ikutlah gembala, kekuatan pertolongan diberinya senantiasa, lengannya berkuasa. Bapak Ibu, ketika Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang dapat menghalangi. Dan biarlah kita mendekatkan diri pada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Bapak Ibu warga jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh bersama. Selesai. Shalom.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya undang kita bangkit berdiri. Sambil berjabat tangan kita lakukan pujian dari nyanyian rohani nomor 127 ayat 3 dan ayat yang keempat. Pengasihan semuanya yang diperbuat Allah, didengarnya keluh kesah setia sedekahlah. Khawatirku di hatiku tak tersembunyi juga, ditiliknya semua. Benar kekal semuanya yang diperbuat Allah, selalu baik akibatnya, pun yang ku timbang salah. Ku dengarlah panggilannya, dan dengan takut sungguh kehendaknya ku turuti.